di bawah umur. Ingat potong orang-orang dia jerit berontak-berontak. Si Loli ini gak hamil. Pelanggaran anak di bawah umur, pengguguran, mau kata mau cincong apapun, dia ada wali dari 2 kali hamil, 2 kali disuruh gugurin, menggugurkan kandungan dan mengandung itu beda arti. Gua bukan orang baik. Terus kasus ini dua KUH ini jadi menyebabkan Fadel di tanya-tanya sama polisi. Lalu beberapa hari kemudian atau selang beberapa waktu, Nikita Mirzani datanglah ke tempatnya si Loli ini. Jadi si Loli ini ya tinggal di apartemennya si Fadel. Jadi bukan lagi. Lalu usut punya usut itu waktu digerebek. Nah yang viral nih videonya itu. Jadi di sana si Nikita Mirzani itu minta tolong sama polisi, terus bawa dokter dan lain sebagainya ke situ untuk ngangkat si anak ini biar dia dipisahin sama si Fadel ini. Dia tuh biar kayak ada kayak rehabilitasi gitu loh, pencerahan biar otak lo tuh jangan, kan masih remaja ya, dia tuh hitungannya masih remaja dan di bawah umur. Ingat dia belum 17 tahun. Dipaksa jadi yang dipakai celana dan lain sebagainya. Jadi dia tuh masih harus pakai celana lah, belum pakai baju lah atau apapun itu, sampai digotong orang-orang dia jerit berontak-berontak gitu. Dan di waktu itu sempet-sempetnya si anak ini, si Loli ini menelpon minta tolong ke Fadel. Dia tuh menelpon atau video call gitu ke Fadel saat genting itu. Nah lalu nih yang jadi perkara itu, yang janggalnya itu kan masih ada 2, yaitu si Fadel ini dia itu ditemukan juga ikut tersangkut kasus nih tahun ini. Jadi kasusnya itu kasus kalau nggak salah kayak berantem gitu loh, penggebukan massal gitu loh sama temen-temennya gitu, dia gebukin orang atau gimana gitu, ditahan. Terus usut punya usut ya udah dibebasin sih sebenarnya. Terus ada kasus ini yang muncul ke pemermukaan. Jadi kasus pelaporannya Nikita Mirzani ke polisi ini untuk si Fadel. Tapi yang satu lagi itu yang menurut gue agak aneh, itu tentang kesaksian si Fadel bahwa dia kan kuasa hukumnya gitu kan ya, dia kok membuktikan bahwa sebenarnya nih si Loli ini gak hamil. Si Fadel bilang gitu. Si Lolinya pun juga keluar lah dia di story-nya yang ngetek tadi, ngetek pakan dan lain sebagainya, dia tuh ngetek bilang bahwa dia tuh nggak hamil. Tapi udah mau ingetin lo apa lagi, yang dilaporin ke Nikita Mirzani ke polisi adalah 2 hal. Yang pertama yaitu tentang pelanggaran anak di bawah umur. Lalu yang kedua adalah tentang pengguguran bayi. Jadi kalau menurut yang dilaporkan Nikita Mirzani ke polisi, penggugurannya ini 2 kali. Jadi dia tuh hamil 2 kali, digugurin lah dua-duanya itu. Lolinya ini disuruh gugurin sama si Fadel ini. Jadi 2 hal itu, persetubuhan anak di bawah umur sama satunya lagi itu tentang penyebab keguguran atau pengguguran ini. Nah si Fadelnya ini bilang sama si Loli bilangnya kan nggak hamil. Tetapi yang jadi pusat permasalahan di sini, si Fadel ini memaksakan seks pada si Loli atau enggak. Menurut gue persetubuhan paksa atau tidaknya itu karena di Indonesia kan usia legal kan masih 17 tahun ya, jadi si Loli ini masih dianggap di bawah tanggung jawab ibunya. Mau kata mau cincong apapun si Fadel ini, si Loli ini juga dia masih di bawah hak asuh ibunya. Untuk pelaporan ini
Kalau memang terbukti bahwa pernah walaupun si ininya mau atau apapun itu, termasuk salah nih si Fadel karena dia bersetubuh dengan anak di bawah umur. Dan Nikita Mirzani juga punya hak untuk melaporkannya karena dia adalah wali dari si Loli. Dia punya hak. Lalu yang kedua, untuk masalah pengguguran ini, jadi si Fadel ini bilang kalau dia punya bukti USG atau oleh yang lain sebagainya itu. Dan pengakuannya si Loli sendiri katanya gue udah hamil, gue tuh cuma habis makan, perutnya gendut gini. Hey, yang dipermasalahkan ini adalah keguguran. Konsep keguguran itu berarti dia udah pernah ngandung terus digugurin. Dan menurut Nikita Mirzani kan 2 kali. Jadi ini parah banget. Jadi 2 kali hamil, 2 kali suruh gugurin. Berarti konsepnya beda jauh sama yang mau dituturkan Fadel sama si Loli. Fadel Loli ini dia tuh ngomongnya bahwa mereka tidak pernah melakukan hubungan dan tidak pernah melakukan hamil. Jadi kalau tes hamil itu lo bisa pakai cashback, bisa atau cek ke USG gitu, dilihat di dalamnya nih ada anaknya nggak. Itu kalau lu tes hamil. Tapi di sini yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani ke polisi adalah dia menggugurkan kandungan dari anaknya itu. Menggugurkan kandungan dan mengandung itu beda arti. Dan mengandung berarti pernah hamil 2 kali, gugurin 2 kali. Kalau emang terbukti benar nih, wah parah banget sih ini. Aborsi. Dan kenapa? Karena waktu Lolinya ini tinggalnya sama Fadel. Ya kita nggak tahu. Kita tuntutin kasusnya aja ya, karena itulah kasus ini sangat-sangat menarik bagi gue. Karena apa? Banyak netizen yang komen karena kita pusing, banyak yang ngomong mengkomedikan hal ini. Kayak misal desnya Fadel nih, desnya itu kan ya dia seorang dancer bro. Kalau belum tahu dia tuh seorang dancer ya, dance-nya ya lumayan bagus lah, lumayan. Sedangkan dance-nya tuh ya bagus lah, buktinya dia berani ikut audisi. Terus satunya lagi tentang koar-koarnya si Loli nih. Loli kan koar-koar, ngetek-ngetek dan lain sebagainya itu. Ya itu bukan buat netizen pusing. Terus omongannya si Loli nih sangat-sangat gila lu, anjing lu, gila ya. Oke. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa membuktikan bahwa banyak remaja di Indonesia yang masih labil dengan emosi mereka, cara berpikir mereka juga kurang pas. Nggak nyalahin siapapun. Jadi gini, lo yang masih di bawah umur atau lo yang masih belum bisa ngontrol pikiran lo dan gimana ya, punya cara berpikir salah tentang suatu hal, lo harus nonton channel ini. Karena apa? Di sini gue mau memperbaiki apa yang salah dalam hidup. Ngapain lu nggak salah? Ngapain ikutan garis benernya? No, bukan gitu. Cara berpikir yang salah bakal membuat tindakan lo salah. Kayak semisal, seharusnya Loli ini nggak keluar-keluar kayak gitu. Tapi karena dia berpikir bahwa dia serang oleh ibunya nggak terima. Dia nggak terima kalau netizen itu nggak membela dia makanya keluar. Nah, itu adalah pola berpikir yang salah. Tungguin ke konten selanjutnya dari gue. Bye. Subscribe, like, dan
care.